Halo Kak Ugi, Kak Dian, Kak Ical, Kak Uzi, Kak Sasa, dan Kak Syahrul. Halo, Farhan. Jelas di suaraku. Ya Kak, jelas sih. Tunggu mau Kak memperbaiki kerudung dulu nah. Ya, halo Ya, kan sudah semua minggu gabung. aman berarti. Halo juga Ica. Halo Kak Uma. Oh ya, ada Mika Asrin. Oke, halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak Asran. selamat malam. Malam Kak. Malam. Jelas di suaraku Kak. Ih, jelas sekali. Apalagi tidak jelas. Alhamdulillah. Halo Kak-kakak semuanya bergabung. Anjir, banyak nama masuk. Itu artinya Kak banyak yang excited begitu ya. Banyak yang mau tahu tentang skripsinya Kak Asran. Padahal Betul Jogja, sekali. padahal. Menarik Kak ya. Ya, jadi Penelitian. Sungguh. ada Atau Mika Asri. Wah, rame ya. Itu Kak Ical. Asran cari deh. oke. Jadi bisa Mi kita mulai Kak. Ya mulai, Wi. Kak Saya Sofi, sembarang Kak ini kan. Kak Kanji. Wih, keseruan ekspresi. Oke. Iko sih, dimulai nih Kak. Iya, aman aman. Semua Ayo, mulai saya dulu. ikut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga untuk Kak Seran sudah bersedia jadi sharing terkait dengan penelitiannya Kak Seran. Oke, saya di sini Farhan dan ditemani dengan Kak Uzi untuk sesi malam ini. Halo, Kak. Oke, bisa mungkin perkenalan dulu Kak Asra. Halo, banyak orang masuk. Kayaknya nggak mau perkenalan, Kak. Sama semua ini, tuh angkatanku semua juga. Saya Asran. Halo, saya mahasiswa, bukan mahasiswa ya sebenarnya. Sorry Alhamdulillah. nih nah, sorry. Kesana anu apa? Oh ya, saya mahasiswa angkatan 17. Pernah jadi Halo, mahasiswa ya, Kak? siswa. Oke, Kak Asran. Jadi sebenarnya saya ini hadir untuk bagaimana sharing Jelek jaringanku.
Gitu. Nah, Ngerti. Ada terus juga nama kontennya ngambil jurnal, itu lebih bahas tentang jurnal itu sendiri. Apa? Apa tadi? itu kalau Farhan, Ngelek kayaknya Farhan. iya, ngelik ke Farhan. Jadi sebenarnya Kak, kalau iya kan kita hadir untuk istilah singkatnya beda-beda skripsi. Jadi kita hadir untuk jelaskan ke orang-orang bahwa urgensinya peneliti itu seperti ini. Terus kayak sebenarnya di masa semester akhir itu apa yang harus kita persiapkan. Terus kayak kita fokusnya sebenarnya ke risetnya. Kayak gitu, riset sama apa sebenarnya tips dari peneliti supaya kita itu tidak kalang kabut begitu mempersiapkan skripsi tak nantinya. Kayak sekarang kan nanti Kak Asran kita bakalan bedah-bedah sedikit tentang skripsinya Kak Asran kayak gitu. Alasan milih judul, kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Oke. Kayaknya nggak nge-lag nih Farhan deh. Aman Midi? Enggak. Iya. Iya. Bicara coba Farhan. Enggak jaringan tadi. Ya, silakan Kak Seran. Kenapa saya? Apa ini maksudnya? Aku mau ketanyakan Kak. Aku mau menjelaskan ini. Terkait dengan judul tak, pertama kan Delta itu musik lofi Kak. Kenapa memilih untuk ambil judul itu? Kenapa lo Vidi? Jadi sebenarnya tuh ini lofi dari pengalaman aku sendiri. Kan kemarin sebelum ku skripsi itu kualitas tidurku jelek sekali. Terus susah tidur, apalagi itu dong. Terus terima ini di mulai yaitu waktu 2020 hari itu yang sampai sekarang itu masih live kalau mau lihat itu lakunya namanya itu kalau tidak salah Child Chow ya seperti itu lagu namanya. Di situ putar ke lofi itu dari tahun awal tahun 2020 sampai sekarang gitu putar lofi. Nah kenapa kami lofi? Karena sebenarnya banyak sekali nih intervensi yang dipakai dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas tidur. Banyak sekali sebenarnya kalau mau cari jurnalnya. Ada salah satunya itu mengurangi asupan makan sebelum tidur. Ada juga sleep hygiene. Sleep hygiene itu kayak bersih-bersih gitu, mau bersihkan di kamarmu atau membersihkan tempat tidurmu sebelum tidur. Ada juga olahraga sebelum tidur, banyak sekali. Dan yang paling banyak itu intervensi pakai musik. Musik relaksasi lah tuh. Paling banyak itu musik relaksasi, musik dengan tempo yang lambat. Kenapa kami lofi? Karena lofi itu kalau bisa dilihat atau bisa dibilang masuk sebagai salah satu musik yang punya tempo lambat. Musik relaksasi juga masuk. Terus kenapa ya lofi? Karena data yang kudapat itu lofi lagi tren di kalangan mahasiswa, kalangan anak muda lah atau generasi Z. Anggaplah generasi Z itu orang-orang yang lahir dan di antara tahun 1999 sampai tahun 2010 itu masuk ke generasi Z. Kalau dari yang kudapat. Itu kenapa lofi. Dan juga karena waktu aku meneliti kemarin itu tidak ada memang yang teliti lofi. Tapi tidak tahu sekarang, sama tahu ada itu. Tapi dulu saya itu tidak ada tidak ada dapat penelitiannya. Jadi itu kenapa aku ambil lofi. Simple. Dan bagus kijak musiknya didengar. Iya Kak. Jadi sebenarnya argumennya kenapa Kak Asran angkat atau pilih variabel musik lofi karena memang di tren di kalangan anak muda di kalangan remaja lah seperti itu. Tren. Terus sebenarnya Kak, apakah memang berbeda musik lofi dengan musik relaksasi atau satu hal yang sama Kak? Nah, sebenarnya letak persamaannya lofi dengan relaksasi lain itu sama-sama punya beat per menitnya itu lambat Ada sekitaran berkisaran antara 60 sampai 80 lah. 60 sampai 80 itu kalau bagi kalangan musisi yang kudapat baca itu termasuknya BPM yang lambat. Itu persamaannya.
Dan yang persamaan kedua itu tidak ada vokal, jadi tidak ada kayak suara orang menyanyi, jadi kayak instrumen sih, murni instrumen. Yang jadi pembedanya dengan musik relaksasi yang lain itu, lofi itu ada musik distraksi lainnya, kayak suara hujan itu kan, ada juga kadang suara suara kendaraan, suara mobil, suara burung. Nah itu perbedaan terbesarnya itu lofi dengan musik instrumen lain. Banyak sih distraksinya. Soalnya kalau mau artikan kita lofi, kepanjangannya itu artinya low fidelity. Kenapa disebut low fidelity? Karena ini lofi masuk ke dalam musik kualitas rendah. Kenapa dia bisa masuk musik kualitas rendah? Karena ini tadi banyak sekali suara-suara distraksi lain yang masuk ke dalamnya ini lofi. Jadi sebagian. Kan kalau misalnya kau buat musik di studio musik dengan kualitas tinggi atau hi-fi, itu kalau misalnya kan ini low fidelity, itu ada high fidelity, itu musik kualitas tinggi, itu yang tidak memang hindari sekali suara-suara distraksi yang kayak ini yang ada di lofi sekarang. Nah ini lofi jadi musik kualitas rendah yang disebut mendapatkan kesempurnaan dari ketidaksempurnaan. Itu jadi pembedanya. Sebenarnya saya distraksiin dia. Tuh, distraksi. Suara lain lah. Oke Kak, jadi itu tadi seputar tentang musik lofi dari Kak Asrandi. Terus Kak, apa sebenarnya manfaat dari untuk orang banyak ini penelitian Kak? Apa dampaknya dari penelitian? Sebenarnya yang terdapat dampak itu hasilnya atau bagaimana? Tidur dari mahasiswa yang terganggu atau dari diri. Putus ke suaramu ya weh, teruskan aku dengar baik. Jadi Farhan nanya Kak, kalau sebenarnya apa, Kak? Manfaat penelitian umumnya sekarang kita ini tuh apa sih? Kan maksudnya nih judulku intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi manfaat pada umumnya itu untuk meningkatkan kualitas tidur. Apalagi kan sekarang juga kupikir orang-orang lagi maksudnya kayak familiar nih dengan lofi gitu kan, suka mendengar gampang sekali nih, ada di YouTube, bahkan kalau mau dengar ke live-nya sekarang masih live ke sampai sekarang, ada juga di Spotify kalau mau cari. Itu sebenarnya tujuanku untuk meneliti, untuk lihat apakah memang lofi ini bisa dipakai untuk jadi intervensi peningkatan kualitas tidur atau enggak, dan hasilnya kemarin bisa. Tunggu dulu Kak, kayaknya kalau hasilnya nanti kita bakalan bahas di akhir supaya orang-orang tuh lebih penasaran begitu. Jadi jangan dulu disampaikan hasilnya, mungkin next Farhan. Oke. Terus Kak, artinya jenis penelitian yang kita pakai itu eksperimen ya Kak? Eksperimen. Okay. Kalau saya kulihat terus eksperimen, karena pemilihan sampelku kemarin itu tidak kupilih jadi random. Sebenarnya tidak terlalu antara perbedaannya kuasa eksperimen dengan true eksperimen. Cuman kalau yang ku tahu itu kuasa eksperimen itu dia nasiapkan mentong nih, memang partisipannya untuk napilih, jadi tidak napilih secara random. Itu yang ku tahu. Dan saya kemarin true eksperimen karena mungkin ada variabel kontrol, ada juga variabel kontrol itu kan maksudnya itu variabel yang mengontrol dari partisipanmu, kayak jenis kelamin, kesukaan, kayak begitu gitulah. Terus skor kualitas tidur kan kemarin dikontrol tapi cara mencari itu caraku untuk mencari partisipan itu random memang. Jadi ku sebar skalaku ke semua universitas di Makassar, dan siapa dia. Jadi pikir ini penelitianku masuk ke true eksperimen karena tidak ku sebelumnya tidak ku
partisipannya dari awal, jadi memang dipilih secara random gitu. Tangkap. Terus ada Ya, pertanyaan Kak dari Nur, katanya apa alasannya Kak pakai musik lofi sebagai Apa alasannya pakai lofi? Kayaknya tadi sudah milih, cuman bisa mungkin diulangi di saya di, karena kan Iya. ini lofi maksudnya secara subjektif kesuka ke lofi sering kak dengar ki, dan yang kedua dapat kak data kalau lofi ini disukai ki sama kalangan generasi Z yang lahir Betul betul. yang lahir tahun 98 sampai tahun 2010 itu masuk ke generasi Z, yang kalau yang kubaca. Dan yang kedua karena waktu aku meneliti belum ada pernah aku dapat penelitian yang hubungkan ki antara efektifnya ini lo-fi sama kualitas tidur. Jadi itu dia alasannya sebenarnya simple. Karena ada tadi aku lihat Indonesia Kak Bambang pertanyaannya. Iya, ada ya tadi ada Kak Bambang juga yang tadi. Bambang. Terus bagaimana cara kontrolnya? Bagaimana bisa peneliti pastikan bahwa karena intervensi itu yang bisa pengaruhi kondisi subjek? Nah, sebenarnya Kak Bambang, sebenarnya ini penelitianku salah satu kekurangan terbesarnya adalah karena tidak dilaksanakan di laboratorium. Oh, Karena menurutku sebenarnya kondisi terbaik dan kondisi maksimal yang bisa didapatkan dari eksperimen klinis itu adalah dilakukan di laboratorium. Dan saya kurangnya enggak karena kekurangan biaya gitu kan. Misalnya mahasiswa juga bayarnya itu dipakai uang ke laboratorium. Jadi kemarin caraku pastikan ki kalau memang ini musikku yang pengaruhi ki, maksudnya intervensiku yang pengaruhi ke kondisinya subjek atau partisipan itu sebenarnya dari self report ki. Jadi setiap malam selama 30 hari, ku minta ki partisipanku untuk isi jurnal harian, jurnal tidur. Jadi si jurnalnya itu kayak bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan eh, intervensi atau mendengarkan intervensi semalam, dan kayak gitu pertanyaan-pertanyaan gitu, bagaimana perasaan, bagaimana pikiran, bagaimana kondisi mood dan lain sebagainya toh. Terus yang terakhir itu di pertanyaan terakhir dari jurnal harian yang ku kasihkan setiap malam itu ada pertanyaan, apakah Anda mendengarkan musik atau apakah Anda mendengarkan intervensi sebelum tidur. Nah, dari eh, berapa kemarin tuh subjek di 12, 11 partisipanku itu ada sekitaran 3 atau 4 orang yang tidak rutin ki untuk tidak rutin kini tidak dengar kini nah lakukan kini intervensi. Anggaplah dalam 30 hari itu dia tidak dengar ki ini lo-fi-nya 7 hari lah. Karena isi itu, apakah Anda mendengarkan musik lo-fi semalam? Dia jawab tidak. Beberapa kali jawab tidak. Karena itu yang tidak bisa kontrol. Karena kan seharusnya juga kalau penelitian eksperimen kayak ini, kayak anggaplah yang eksperimen klinis itu memang bagusnya memang di laboratorium karena banyak faktor-faktor atau variabel lain yang bisa masuk bisa masuk atau bisa mempengaruhi hasilnya. Anggaplah kayak ruangan tidur, anggaplah intensitas cahayanya, kamarmu, terus suhu ruangan, jam tidur. Harusnya kalau eksperimen itu harus disamakan semua untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena tidak kulakukan di laboratorium, jadi tidak bisa kak kontrol kita semua. Dan caraku itu kemarin kontrol ki, ku minta jika partisipanku untuk cari tempat ternyamannya mereka tidur, cari jam ternyamannya mereka tidur. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyaman tidur di suhu ruangan panas tidak pakai lampu, dan ada orang yang nyaman tidur di ruangan dingin dan pakai lampu, tapi sama-sama nyaman, kurasa itu sama ji kondisinya kan. Oke. Terus Kak, itu intervensinya selama berapa hari kita lakukan?
30 hari. 30 hari. Terus berarti Kak self reportnya itu selama dalam rentang di 1 minggu atau tiap hari Kak? Setiap hari. Tapi jurnalnya itu beda Ki. Ada yang per hari dan ada yang per minggu. Tapi yang per minggu ini ku kasih ke kelompok eksperimen Ji, ke kelompok yang mendapatkan perlakuan. Iya. Itu Ji yang dikasih jurnal yang berbeda antara per hari dan per minggu. Gitu. Oke. Ada lagi Kak pertanyaan dari Afif, katanya menyebar kuesioner ke berbagai univ apakah bisa dikatakan random ataukah accidental sampling maksudnya? Kalau saya kupikir kemarin itu yang penyebaran skala itu ku anggap random Ki, karena siapapun yang isi, terus anggaplah ada 100 orang yang isi, terus yang bersedia untuk menjadi partisipan itu 50 orang, tapi yang bersedia itu yang 50 orang itu ada lagi, kan ada variabel-variabel yang harus terpenuhi sebelum bisa jadi partisipan. Yang kemarin itu harus ke perempuan pertama, yang kedua itu skor kualitas tidurnya itu di bawah 5, dan yang ketiga harus juga pernah atau sering dengar lofi. Jadi itu 3. Dan antara anggaplah 50 orang ini 22 orang yang sesuai dengan kriterianya. Begitu. Oh, Kak Af. artinya 22 orang yang masuk partisipan tak? 22 orang yang masuk tapi mati 3. Jadi sisa 19. Bisa 19. Iya. Berapa kelompok kontrolnya Kak? Enggak mati, bukan mati, meninggal lah kayak gugur di dalam tes. Karena ada yang minggu pertama itu waktu kan ini di jurnalku itu di tiap minggu, jurnal per minggu itu kutanya ke partisipan di kelompok eksperimen, apakah Anda masih bersedia untuk melanjutkan penelitian? Ada yang di minggu pertama itu ada bilang enggak bisa Mi, karena enggak suka dengar musik kalau tidur tuh, jadi dia tuh tidurnya mau langsung tidur, enggak mau lagi apa-apa. Nah minggu kedua ada lagi yang jawab enggak bisa lagi, karena apa kemarin itu alasan, jadi karena merepotkan kelana rasa toh. Nah di minggu ketiga ada lagi 1 orang yang tidak mau ikut, tidak bisa melanjutkan karena jarang kena dengar bilang daripada menyusahkan Kak, mending saya mundur. Ya alasan begitulah. Biar 3 orang mati, kok nggak mati itu. Kak Bambang, bagaimana bisa dipastikan bahwa memang partisipan yang melakukan itu atau menjawab jurnal ataupun self report yang kita buat? Nah itu caranya kemarin sebelumnya tidur ku PC. Jadi itu sih sebenarnya cara paling sederhana untuk tahu apakah memang ini naisi ji atau partisipanku ji yang ngisi. Karena kemarin sebelumnya tidur itu setiap jam 9 malam ku ingatkan ke partisipanku, dengar ini tolong jangan dilupakan intervensinya, dan setiap pagi jam 7 pagi itu ku ingatkan lagi tuh jangan lupa isi ini jurnalnya. Jadi rentang antara jam 7 pagi sampai kembali jam 9 malam itu ku kasih ke waktu partisipanku untuk isi ini jurnalnya. Jadi tidak harus nah isi pasnya bangun langsung isi enggak ji. Jadi yang penting sebelumnya tidur kembali, nah harus kena isi itu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang ini juga salah satu kekurangannya penelitianku, karena yang kayak begitu-begitu nggak bisa ku kontrol. Jadi itu Kak, lagi kembali ke pertanyaan yang tadi, berapa orang kelompok kontrol dan berapa orang kelompok eksperimen? 11. Oh berarti dikasih seimbang Kak. Cuman karena kan itu kalau eksperimen gugur ketiga, jadi tinggal 9 terakhir. Tapi kelompok kontrol masih tetap di 11, tidak ada juga berkurang. Karena ada jadi yang bikin kelompok kontrol isi isi jurnal bisa aja. Lanjut Kak, ada pertanyaan dari Kak Asmar. Sorry Kak, saya pernah baca kalau tidur sambil mendengarkan musik itu tidak baik karena otak akan bekerja walaupun fisik tidak. Mohon pencerahannya Kak.
masuk masuk ke anu kayak kedokteran gitu jadi yang kemarin ku dapat itu penelitian sebenarnya itu musik kalau misalnya untuk masuk ke kayak itu tadi yang tidak bagus ki untuk kesehatan atau fisik saya tidak bisa kejawab ki karena maksudnya kan bukan ki ranahku ke sana cuman yang aku dapat kemarin penelitiannya itu kalau musik itu sangat salah satu intervensi non farmakologis yang maksudnya tidak pakai obat atau tidak butuh ke obat atau tidak ada efek sampingnya. Ada sih efek sampingnya mungkin kalau Nabilang tadi Kasmar kayak kalau dilakukan kis secara terus menerus dan HP-nya di samping kepala, gitu kan? Pas di samping kepala itu Nah, mungkin berefek ke kayak gimana kanker kah mungkin? Kalau misalnya itu radiasinya itu HP, kalau terlalu dekat kita sama kepala pas tidur. Cuman ini musik yang ku kasih kemarin ada juga beberapa partisipanku yang tidak pakai HP nah dengar. Jadi kayak laptop ngesimpan laptopnya terus dia jauh tidur kayak begitu. Cuman kalau misalnya yang pakai musik itu yang tidur terus dekat HP mungkin itu tidak bagus memang. Tapi Oh, saya sih maksudnya mau nanya. ya. Oh iya, apa Kak? Lanjut lagi dulu. Tapi kan maksudnya ini penelitian yang kulakukan kemarin berdasar 1 bulan saja. Jadi kalau bisa dibilang masuk kekurangan penelitian juga itu karena tidak bisa kak follow up sampai sekarang. Itu bagaimana kondisinya partisipanku. Apakah memang masih lakukan intervensi dan masih meningkat atau masih bagus di kualitas tidurnya atau tidak. Begitu mungkin. tapi pernah kita dapat atau tanyakan feedback dari kelompok eksperimennya Kak? Iya, kalau kelompok eksperimennya kemarin itu kalau masalah fisik tidak ada Jina dapat. Bagus sih kayak dari sakit apa dari apa. Cuman itu yang bilang kalau setelah dengar kini lo-fi setiap malam paginya membaiki moodnya atau kadang juga suasana hatinya membaik juga. Tapi ada yang kemarin ini yang gugur ini yang di minggu pertama dia itu dan sakit sakit telinganya dengar musik sebelum tidur itu memang mengundurkan diri Oh, tapi yang 10-nya tidak Ji itu yang kemarin yang minggu pertama yang mengundurkan diri dari penelitian karena bilang sakit ke telinga aku tidak bisa melanjut sudah berhenti. berarti tadi ada feedback dari kelompok eksperimen. Tapi Iya dulu pertanyaanku di hasil penelitian nanti. Tadi Kauzi, silakan Kauzi. Iya, sebenarnya saya mau nanya Kak, kan tadi berhubung juga Kak Asmar tanyakan tentang kualitas tidur. Nah, kalau di penelitiannya Kak Asran pakai teorinya siapa tentang kualitas tidur dan bagaimana definisi kualitas tidur yang Kak Asran simpulkan setelah meneliti? kalau saya kemarin tuh pakai ke teorinya Buis ini yang Buis ini teori kualitas tidurnya pakai dan jurnalnya dan skalanya yang 30 hari Iya. hari meneliti itu kepake sebenarnya agak menyesal pakai itu karena terlalu lama tapi tak alami lewatnya juga nah jadi kualitas tidur yang saya bilang Bu dia itu bilang kalau kualitas tidur itu adalah keadaan segar dan bugar yang dirasakan individu saat terbangun dari tidurnya sependek itu. Terus tadi Kak Asran bilang isi menyesal karena terlalu lama. Ada enggak Kak penelitian lain yang setelah Kak Asran ini teliti tuh ternyata ada yang lebih pendek dan lebih efektif Ki? Kalau yang aku cari tidak ada tapi Oh, sepertinya ada kemarin itu aku dapat saran dari kakak senior yang telah lebih dulu. Dia itu ada iya. sebenarnya skala yang bisa pakai sekitaran 1 minggu Ji meneliti. Cuman kasih tahu kak pas minggu keempat nih penelitianku jadi tidak berguna.
Iya, itu definisi betul-betul cinta datang terlambat, jadi Kak. Sepertinya begitu. Oke, lanjut Farhan. Oke. Terus Kak, kan tadi artinya kalau eksperimen berarti ada intervensinya Kak. Kita pakai musik lofi. Musik lofi dari mana? Atau mungkin ada jenis-jenis musik lofi, mohon pencerahannya Kak ke teman-teman. Oh, yang kemarin itu aku dapat musik lo-fi dari apalagi sebutannya itu kalau orang yang suka bikin musik. Kayak begitu lah, aku dapat kita dari anunya, dari akunnya, dari webnya. Terus izin Kak ke dia, eh, bisa kak pakai ini musik tak, kayak anggaplah dalam bahasa Makassar tuh, bisa kak pakai musik tak, mau kak pakai untuk penelitianku. Nah jawab nih, Hmm. oh bisa dipakai nih, saya senang nggak kalau dipakai musik untuk meneliti. Jadi musikku kemarin itu 43 menit, di 43 menit itu terbagi ke dalam 16 bagian musik. Nah, dan diiringi itu, dan distraksinya lofi yang kupakai kemarin itu hujan, suara hujan. Tidak ada aja alasan lain kenapa hujan, mau saja hujan, dan tidak dipermasalahkan ji sama penguji kemarin, jadi aman-aman. Terus bagaimana eh, proses penentunya Kak? Kita pakai musik lofi-nya dari si itu tadi. Apakah ada emang penentuannya kenapa pakai ini atau bagaimana kita? Sebelumnya aku pakai ini musik kan dalam eksperimen itu ada pilot test kan. Pilot test Nah, itu untuk menghindari kesalahan atau meminimalisasi kesalahan yang dilakukan saat penelitian. Kemarin itu musikku kan syaratnya ini, Lofi harus punya BPM yang rendah. Yang tadi aku bilang itu 60 sampai 80 tuh. iya. Ini lo-fiku minta ke expert judgment 3 orang untuk dengar kini. Apakah memang ini sesuai ji? Apakah memang ini musik yang kupakai BPM-nya itu rentan antara 60 sampai 80. Dan dari 3 orang itu masuk ji 60. Ada yang jawab 68 sampai 70, ada yang jawab 78 sampai 80, ada yang bilang 60 sampai 65 kayak gitu-gitu. Jadi sebelumnya aku pakai lo-fi memang aku pakai dulu expert judgment, atau anggaplah ahli ahli yang untuk bisa ukur apakah memang ini lo-fi ku sesuai dengan sesuai musik atau masuk ke dalam musik dengan BPM yang rendah kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dari kau sih? Kalau saya lebih ke ini, tertarik Kak dengan desain eksperimennya Kak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa sampai pilih. Kan orang-orang kalau di psikologi nih tuh Kak, khususnya di psikologi kayak dia eksperimen itu sesuatu yang sangat-sangat wah, yang sangat-sangat perlu banyak persiapan. Terus ternyata eksperimennya kasaran itu terus eksperimen Ki. Mungkin bisa dijelaskan sedikit alurnya tentang itu Kak. Sebenarnya kenapa kami eksperimen, karena nggak ada terpikirkan judul apapun dari kuanti dan kuali. Ada kemarin kuanti waktu TPS, cuman karena di roasting kah habis-habisan sama Uniar, dari kubuang kita judul dan ganti ini, jangan ganti ini, Hmm. karena maksudnya yang menarik juga tuh meneliti soal tidur, apalagi kalau misalnya kejadian masalah tidurnya itu yang mau teliti terjadi sama si peneliti, Oke. maksudnya kayak seru aja gitu tantangan. Tapi sebenarnya susah ya, kalau pikir menyesal aja ambil eksperimen karena 1 bulan, tapi ya lewat nih mau diapain. Ekspresinya Minggi Kak. Next Farhan. Oke. Terus Kak, ini nih kalau dibilang kalau di dalam musik refnya, bagaimana hasil penelitian Kak? Hasilnya, Nah, kalau hasilnya kemarin nih tuh, kalau misalnya pakai uji spesies anu ji apa ya. ber apa
apalagi istilahnya itu berkorelasi lah kalau dalam penelitian kuanti tuh, maksudnya masuk ji, bisa ji. Dan kemarin itu yang ku dapat ini sebenarnya yang paling menarik, yang ku pikir paling menarik, eh, kan ini musiknya intervensi yang ku pakai 40 menit toh, Iya. di dalam 40 menit ini ada 16 bagian. Nah, di tiap bagian itu anggaplah sekitaran 2 sampai 3 menit satu musik. Nah, yang relaksasi kan ini maksudnya kalau untuk meningkatkan kualitas tidur harus kita dulu masuk ke tahap relaksasi atau relaks. Itu yang ku dapat. Terus tahap relaksasi tertingginya ini partisipan muncul ke saat mau pergantian bagian. Jadi anggaplah kan itu pernah pernah aja kau dengar lofi itu lofi Ya. kan kadang bunyi tak 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 terus berhenti. Iya. Berhenti sesaat 1 2 detik terus bunyi lagi. Nah di situ ki relaksasi tertingginya nah dapat partisipanku yang nah bilang saya ku dengar kini merasa rileks kak dan merasa lebih mengantuk kalau dari yang ku dengar itu nah dengar kini musik toh nah dengar terus berhenti sesaat terus lanjut lagi di situ kayak nah bilang terpusat ke perhatiannya sama itu musik tapi langsung berhenti sesaat terus mulai lagi di situ kiranya dan di situ bagian yang paling membantu untuk tidur meningkatkan kualitas tidur dari situ dari efek eh, putus nyambungnya lah anggaplah putus nyambungnya nih musik musik lo-fi-nya itu Eh, hasilnya. Artinya Kak, ada korelasi yang signifikan jika dari bagaimana Hmm. Lofi mempengaruhi kualitas tidurnya mahasiswa di Kak, subjek Kak. Iya iya iya. Oke. Iya Terus mahasiswa Kak, cek mahasiswa iya. apakah kita sampai pastikan subjek tak dengan ini Lofi pada saat memang mau tidur atau sebelumnya dia mau tidur, artinya memang mau tidur tapi setelahnya dia dengarkan musik Lofi dia masih lakukan aktivitas lain, musik Lofi-nya dia jadikan sebagai pengantar tidur. Keluar kiu sih by the way. Jeljar Kak tadi terputar Ki. Jadi yang kemarin itu ku minta ke partisipanku, yang penting dia itu sudah masuk nih ke posisi mau tidur, posisi ternyamannya untuk tidur. Jadi tinggal baring itu. Nah di situ mina dengar ki. Oh artinya Kak Jadi tidak kayak harus anggaplah mau tidur tuh pakai selimut atau pakai sarung, siap mau bantal guling. Nah di situ dengar di situ. Jadi jalan tong kenyuparan nih. oh, ya Kak. Ada Perbedaannya lagi pertanyaan Kak dari jadi aku. kemarin itu Ada yang jadikan kita lakukan perbedaannya setelah pemberian intervensi dan tidak itu dari uh, prioritas postesnya sebenarnya dari sini juga ambil acuan. Jadi anggaplah kan yang kupakai ini skala namanya itu skala PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index itu kalau skor kualitas tidurnya itu di bawah angka 5 itu berarti bagus ki kualitas tidurnya dan dia bawa di atasnya angka 5 itu berarti buruk-buruk jelek. Nah kemarin itu waktu pretestnya itu semua partisipanku yang di kelompok eksperimen itu skor kualitas tidurnya itu di atas 5 ki ada 6 ada 7 ada bahkan 11 12 13 tapi setelah pemberian intervensi itu menurun ki ada jadi 4 ada 5 ada 3 ada 5 ada 5 ada 5 cuma ada memang 1 2 orang partisipanku yang tetap di atas 5 cuman menurun ji yang menurun itu kemarin ada sekitaran 2 orang jadi pretestnya itu skor kualitas tidurnya itu 13 12 tapi setelah ini ikutin intervensi penelitianku turun ke jadi 6 6 7 tapi tetap di atas 5 cuman turun ji skornya. Cuman kalau misalnya dilihat dari teorinya ini skala PSQI tetap sebenarnya dalam kondisi kualitas yang buruk karena itu belum di bawah 5 skornya.
cuma turun Ji. Dari 16 jadi 13 12 ke 6 ke 7 gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Kasmar, cuman saya skip dulu karena masih ada pertanyaan lanjutan dari Afif. Oh iya, untuk teman-teman juga yang misal ada pertanyaan terkait penelitian dari Kasmar ataupun penelitian yang hampir serupa, semisal jenis penelitiannya sama yaitu eksperimen, silakan juga teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nah, ini Kak, ada pertanyaan dari Afif lagi. Saat analisis data, uji apa yang kita pakai? Kayaknya ini Afif nanti mau ambil anu deh. Eksperimen juga. Dia ini Kak Kemarin juga. itu aku pakai Whitney sama Wilcoxon. Itu analisis datanya. Main Whitney itu untuk melihat perbedaan nilai yang didapatkan dari post test dan pre test. Perbedaan nilainya. Kalau misalnya digabung gitu, perbedaan nilainya ini eh, kontrol dengan eksperimen. Kalau Wilcoxon itu dipakai untuk melihat sama di perbedaan nilai juga, cuman kalau di jumlah maksudnya digabung ini poin-poinnya ini dari uh, eksperimen dan kontrol. Cuman ini kan main width nih bisa dipakai setelah dilakukan atau setelah didapatkan selisih skor dari post test pre testnya kelompok kontrol dengan eksperimen. Nah ini selisih skornya ini bisa dipakai gain score itu kayak kurang-kurang aja sebenarnya, ribet ki, malas kayak ingat ki itu analisis data. Oke, Itu kita kapan beralih lagi ke pertanyaan dari Kak Asmar. Kak Asran, kenapa kita pilih bandingkan dengan kelompok kontrol? Kenapa bukan dengan musik lain, misalnya lagu galau atau yang lainnya? Awalnya saya pikir Lofi itu seperti lagu hati-hati jalan atau yang cenderung seperti itu. Silakan Kak Asran dijawab. kenapa di kemarin sebenarnya ini pertanyaan customer ditanya kita sama pengujiku, kenapa kok nggak bandingkan ki dengan lagu lain kayak lagu rock, lagu pop. Cuman karena kalau membandingkan kedua lagu itu memakan terlalu banyak waktu dan juga tidak disarankan kak sama pembimbing kemarin kak, karena kalau misalnya dibandingkan ki dua lagu itu memakan ki lagi lebih banyak biaya untuk itu dan lebih banyak ki juga dihabiskan waktunya untuk penelitian ini kan, maksudnya ini dipas saja untuk cepat lulus sebenarnya hal juga kata dong kak. Jadi itu sih sebenarnya jawabannya kemarin karena tidak disarankan dan tidak diizinkan sama pembimbing. Kalau misalnya juga mau dipakai lagu lain sebenarnya bisa ji, karena yang ditambah itu nanti di dalam skripsinya itu di bagian bab 1 sama bab 2 saja ditambah kenapa memilih lagu ini, kenapa misalnya ambil kak untuk pembanding itu lagu lagu instrumen lah, anggaplah lagunya Chopin, ada lagunya Beethoven kupilih itu kan banyak juga penelitian yang pakai itu lagu. Di sini saya ditambah saja di bagian bab 1 dengan bab 2 cuman karena tidak diizinkan sama pembimbing dan juga itu lah lah kurang kak deh mahal juga deh. Nah, lanjut lagi. Ada lagi ternyata dari Afif. Non parametrik Kak, berarti non parametrik berarti Kak. Kenapa bukan yang parametrik saja Kak? Non parametrik apalagi bedanya itu non parametrik sama parametrik di cuman yang kupakai cuma parametrik ya, non parametrik cocok Afif. Oke, masih ada dari teman-teman yang lain atau dari Kausi, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya nih yang tadi yang komen kayak penguji nah, kayak pengujiku kemarin. Ini Oke. biar ini Kak, kalau bilang tulus remedi. Jadi kembali ke dulu toh, kembali ke kemarin di ujian hasil tak kayak gimana. Jadi ini kan bisa kita kalau tersimpan ke live-nya bisa kita lihat sama orang gitu. Jadi diuji ulang gitu. Nah, Iya lanjut Kak. betul. Kan tadi sudah di hasil
Betul. Setelah kita lakukan Yang penelitian, ada dulu dari Afif, tapi apa pertanyaan Afif putus terus itu, kedengaran. setelah kita lakukan penelitian Kak, apa kelebihan maupun kekurangan dari penelitian yang kita lakukan Kak? Kekurangannya karena tidak dilakukan di dalam laboratorium. Jadi banyak sekali variabel lain yang masuk dan mempengaruhi hasil. Misalnya tadi yang aku bilang, intensitas cahaya, kondisi ruangan tuh, terus juga umurnya partisipan, terus juga jam tidurnya, itu kekurangan semua itu. Terus juga karena yang kuambil itu cuman perempuan, maksudnya ndak eksogen gitu, ndak ambil ke laki-laki, perempuan tuh saja. Jadi itu juga kekurangan, ndak bisa aku tahu apakah memang efektif. Terus kelebihannya karena dilakukan secara mandiri, terus dilakukan di rumah masing-masing, di rumahnya masing-masing peserta, ndak perlu keluar rumah, ndak perlu pakai uang, pakai biaya, ndak perlu capek-capek, tinggal tidur dengar musik, sudah isi jurnal setiap pagi, itu saja begitu dan tidak terlalu banyak menggunakan biaya. Oke. Itu jadi Kak, ada pertanyaan dari Kak Asmar, insight yang kita dapat dari meneliti ini apa Kak Asran? Insight itu kayak Andi. Apa yang kita dapat dari penelitian ini? Apa yang aku dapat pencerahan dari gitu, pencerahan? Apa aku dapat ternyata yang aku dapat itu kemarin, ternyata tidur itu bisa sebenarnya bisa sekali sebenarnya diperbaiki, bahkan tanpa menggunakan intervensi. Apalagi apa kemarin itu kayaknya hikmahnya yang ke prokras. Bagaimana Kak Asmar kalau misalnya tidak prokras? Karena kemarin itu harusnya bisa lebih cepat selesai skripsiku karena terlalu banyak ke prokras dan akhirnya nunggah sampai 4 bulan. Sebenarnya kalau dikerja gampang itunya malasnya saja. Oke. Oh, jadi penelitian tak dari awal sampai kurang lebih kita pakai waktu sekitar 4 bulan Kak? Dari sempro ke hasil 4 bulan. Malas-malasku 1 bulan, menelitinya 1 bulan. Jadi begitu jadinya. Oke, ada lagi pertanyaan di atas dari Cisday. Cara tidur yang nyenyak bagaimana Kak Asran? Jadi cara tidur yang nyenyak. Kenapa kayak ahli tidur kayak gini nah? Cara tidur yang nyenyak. 1 jam sebelum tidur jangan pegang HP. Jangan main sosmed. Tidak masuk dalam dalam topik ini cara tidur yang nyenyak. Terus ini lagi Kak, dari Afif, beberapa yang saya temui temanku Kak banyak takut dengan eksperimen. Quotes dong Kak, atau sesuatu yang bisa buat semangat. Sesuatu yang bisa ketika mau eksperimen bawaannya semangat Kak, bagaimana tahu? Kayaknya ini yang takut ke sama eksperimen karena mata kuliahnya toh yang susah. Betul. Padahal sebenarnya eksperimen itu kalau mau pikir gampang sekali apalagi cari ke eksperimen yang 1 hari saja, 1 kali kok kasih intervensi baru sudah selesai. Cuma saya kemarin bodoh kami karena carikan 1 bulan dapat kok eksperimen yang 1 hari saja, 1 kali kok lakukan intervensi selesai. Nggak kayak kuanti misalnya cari kok lagi 200 orang 300 orang berapa minggu itu kuali wawancara kok cari pikir kok skripnya wawancaramu verbatim kok lagi mau dengar suaramu sendiri ndak geli kok itu. Terus kalau eksperimen sebenarnya gampang itunya yang susah kontrol variabelnya itu yang susahnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dapat ke penelitian yang 1 kali juga saja jalankan, 1 kali juga saja intervensi selesai
sarjana kok. Apa lagi? Daripada dengarku itu yang kayak, kalau saya menurutku lebih gampang daripada kuali dengan kuanti, karena kuanti banyak lagi setelahnya itu mau dikerja, kayak olah datanya itu panjang sekali itu kuanti loh. Terus kuali juga verbatimnya itu lama sekali. Kalau eksperimen olah datanya tidak serumit kuanti sebenarnya. Kalau kalau saya. Alay kak, bukan matkulnya kak, tapi kalau menyangkut variabel yang susah dikontrol agak bikin khawatir katanya kak. Iya, rata-rata dia jelaskan Kasran ya. Memang itu tantangannya sebenarnya orang bereksperimen di Kak. Sebenarnya kalau mau kok sempurna eksperimenmu toh di laboratorium kau lakukan ki. Tapi kan ada juga eksperimen yang tidak harus di laboratorium, kayak sosial eksperimen kan tidak tidak harus di laboratorium. Cari satu variabel atau judul yang pakai yang berhubungan dengan sosial eksperimen yang tidak harus melakukan di laboratorium. Banyak sih kali. Kayak kemarin penelitiannya Kaisna yang Iya, meminimalisir saya menulis. yang menulis sih satu kali gitu astaga nggak sampai 1 jam penelitiannya selesai nih. Oke, itu mungkin Afif. Semoga Tiga. bisa jawab dari kekhawatirannya teman-temannya Afif lah. Nah, yang terakhir ini kak, dari kami kan tadi kakak bilang bahwa penelitian Lofi ini kalau yang kakak telusuri belum ada sebelumnya. Nah, apa saran buat peneliti selanjutnya kak kalau mau dia teliti terkait dengan musik Lofi ini? Apa syaratnya untuk teliti ini? Tidak ada juga. Saran kak, sarannya. Oh saran, kurang syarat. Saran. Kemarin itu aku kasih saran itu kalau bisa pakai Lofi dengan musik dengan distraksi lain. Kan saya sudah pakai suara hujan, jadi pakai lagi suara lain, distraksi lainnya banyak gitu, suara burung, suara air terjun, suara orang bicara tuh kayak begitu. Yang kedua, kalau bisa coba aku di laki-laki, jangan aku di perempuan lagi, karena kan sudah aku coba dan kemarin setelahnya aku coba berhasil coba aku lagi di laki-laki, dan kalau memungkinkan coba aku di kedua gender gitu, laki-laki dan perempuan, siapa tahu lebih bisa dibandingkan, lebih bagus perbandingannya antara kedua gender ini itu. Dan kalau banyak uang melakukan di laboratorium sebenarnya kemarin sarannya pengujiku itu kalau banyak uangmu tuh sewakan ke hotel partisipanmu baru kasih tidur di situ 1 bulan, kan sama itu sama kondisinya. 1 bulan. Berapa itu kalau 1 bulan? Ayo yang hotel-hotel anu lah. Hotel-hotel jamu terlalu mewah. Yang penting bagus eksperimenmu jadi. Begitu. Waduh. Kalau sempurna. Oke. Dari kau sih ada pertanyaan lagi? Saya bukan pertanyaan, tapi nanti di akhir saya izin untuk bacakan abstrak penelitiannya Kak Asran sebelum kita tutup. Oke. Silakan siapkan Kauzi. Oke, jadi kita sudah berada di penghujung sekali mungkin nih Kak. Saya izin bacakan abstraknya penelitiannya Kak Asran. Jadi Muhammad Azran, Zahra Puspita Dewi, dan Ahmad Ritfa tahun 2022. Judulnya itu efektivitas musik Lofi untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa di Kota Makassar. Nah, berdasarkan penelitian ini, masalah tidur dapat dialami oleh siapa saja, khususnya pada mahasiswa. Kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan peningkatan kadar hormon stres kortisol. Efek peningkatan kadar hormon stres kortisol dapat mengganggu sel otak yang digunakan untuk proses pembelajaran dan ingatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas intervensi musik Lofi untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian pretest post-test control group design. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa berjenis kelamin perempuan yang memiliki skor kualitas tidur itu di bawah 5. Lebih besar daripada 5, sebanyak 18 orang yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 11 partisipan berada di kelompok kontrol
dan 8 partisipan berada di kelompok eksperimen. Alat ukur yang digunakan adalah Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang tadi Kak Asran sempat jelaskan sedikit. Kemudian teknik analisis data menggunakan Mann-Whitney dan Wilcoxon Sign Range Test yang hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa intervensi musik lofi efektif untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa di Kota Makassar. Untuk hasil penelitiannya nanti itu bisa dilihat di mana Kak? Di perpus lah, di mana lagi? Tapi belum bisa, belum Nanti bisa di, ya, belum di iya. belum diundal. Oke, mungkin itu saja Kak sesinya malam ini. Terima kasih Kak Asran sudah mau berbagi dengan teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin punya selanjutnya kita mau bahas penelitian tentang apa atau metode penelitian seperti apa atau mau riset, silakan mungkin bisa melalui komentar pada postingannya Seia-Ia atau bisa langsung direct ngeset ke Instagramnya Seia-Ia. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Asran sudah mau berbagi. Ketemu pada sesi Seia-Ia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Kak, sampai jumpa. Dadah teman-teman. Terima kasih juga dan partisipasi.